Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Today's material is about business across culture. Oke, mungkin banyak dari kalian yang telah mengetahui bahwa business across culture akan membicarakan tentang perbedaan budaya. Perbedaan budaya tersebut secara spesifik akan dilihat dari perspektif dunia pekerjaan ataupun dunia bisnis. Seperti kita ketahui bahwa budaya dalam bekerja di beberapa negara memiliki banyak sekali perbedaan. Perbedaan tersebut banyak membuat misunderstanding. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, mari kita pelajari lebih awal sebelum kita terjun dalam dunia pekerjaan. Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu makna culture. Culture dalam bahasa Indonesia artinya budaya. Culture is the way we do here. Artinya, kebiasaan yang kita lakukan here atau di sini. Here bisa berarti country, area, social class, organization, seperti perusahaan ataupun sekolah. Tapi yang akan kita bicarakan hari ini adalah khusus company and corporate culture, yaitu kebiasaan yang dilakukan di dalam perusahaan ataupun korporasi. Perbedaan budaya dalam perusahaan yang akan kita pelajari pertama adalah distance and familiarity. Distance and familiarity artinya adalah jarak dan keakraban. Apa sih sebenarnya maksudnya jarak dan keakraban tersebut? Ya, distance and familiarity artinya adalah distance between managers and the people who work under them. Artinya adalah jarak antara atasan dan bawahan, ataupun jarak antara senior dan junior. Oke, ada dua jenis distance and familiarity. Yang pertama adalah perusahaan yang bersifat hierarki, dan yang kedua adalah perusahaan yang bersifat non-hierarki. Apa sih artinya perusahaan yang bersifat hierarki? Perusahaan yang bersifat hierarki itu berarti ada jarak antara atasan dan bawahan. Biasanya karyawan di perusahaan tersebut memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap atasan. Biasanya keputusan diambil oleh atasan dan karyawan hanya mengikutinya saja. Nah, contoh dari perusahaan yang bersifat hierarki adalah McDonald. Ya, di perusahaan tersebut organisasinya sangat terstruktur dan formal. Jadi peraturan-peraturan dan prosedur mengatur sikap dan perilaku karyawan. Di sana pemimpin itu dituntut untuk menjadi koordinator sekaligus pengelola dengan pola pikir pendekatan yang efisien. Nah, kebijakan formal menjadi pedoman yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua karyawan di perusahaan McDonald tersebut. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa sih dengan perusahaan yang bersifat non-hierarki. Perusahaan yang bersifat non-hierarki atau tidak hierarki itu artinya tidak ada jarak antara atasan dan bawahan. Nah, biasanya di perusahaan tersebut budayanya adalah atasan mudah diajak bicara,
dapat diakses, dapat didekati, accessible, approachable gitu. Dan biasanya di sana ada tradisi karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka satu tim, bisa atasan, bisa bawahan, saling berdiskusi untuk mengambil satu keputusan bersama. Nah, salah satu perusahaan yang menerapkan non-hierarki adalah Google. Nah, di Google ini perusahaannya itu sangat mengedepankan pengambilan resiko. Jadi di sana setiap karyawan itu ditantang untuk melakukan inovasi dan keberanian untuk mengambil resiko. Jadi perusahaan tersebut menganggap bahwa sukses diartikan sebagai keberhasilan produk dan jasa yang unik, bukan dari atasan ke bawahan gitu. Jadi kebebasan dan inisiatif individual sangat dihargai di sana gitu. Nah, sebelum melamar pekerjaan di suatu perusahaan, ada baiknya kita mempelajari dulu nih jenis, distance, and familiarity dari perusahaan tersebut. Apakah kita suka yang bersifat hierarki atau kita suka perusahaan yang bersifat non hierarki, sehingga ketika kita bekerja di sana kita akan merasa nyaman dengan hal tersebut. Oke, perbedaan budaya yang selanjutnya yaitu nama. Di beberapa negara dikenal pembagian nama. Salah satu contohnya nih John F. Kennedy. Pasti semua sudah tahu ya John F. Kennedy. Nah, John itu adalah first name-nya atau given name-nya. Fitzgerald adalah middle name-nya. F-nya itu adalah middle name. Kemudian Kennedy itu adalah last name atau family name, atau biasa kita sebut dengan surname. Jadi surname, family name, atau last name itu sama ya artinya. Itu adalah nama keluarga. Jadi biasanya ada di akhir nama. Namun tidak semua negara memiliki budaya seperti ini. Tidak memiliki budaya first name, middle name, last name, atau family name. Nah, biasanya di beberapa negara memiliki budaya untuk memanggil nama keluarga. Contohnya misalnya nama keluarganya adalah Kennedy. Jadi kita memanggilnya dengan nama Mr. Kennedy. Nah, tujuannya adalah untuk membuat panggilan tersebut menjadi lebih sopan. Contohnya nih, misalnya contoh lainnya adalah John Lennon. Kita memanggil Pak John Lennon dengan menggunakan Mr. Lennon. Nah, itu menunjukkan lebih sopan. Contoh kedua misalnya, Hanami Tanoko. Ketika kita manggil Hanami, maka biasanya dilakukan oleh teman dengan teman. Tetapi ketika kita ingin membuatnya lebih sopan, maka kita akan memanggilnya dengan Mrs. Tanoko. Nah, itu akan membuat menjadi lebih sopan. Nah, tetapi kita harus hati-hati bahwa tidak semua family name atau nama keluarga ada di akhir nama. Contohnya adalah Lee Min Ho. Pasti semua tahu ya Lee Min Ho. Nah, Lee Min Ho ketika kita ingin membuatnya lebih sopan, maka kita panggilnya adalah Mr. Lee. Itu ada di depan, bukan di belakang. Kita manggilnya bukan Mr. Ho, tapi manggilnya adalah Mr. Lee. Karena nama keluarganya adalah Lee di depan. Nah, kita harus berhati-hati di sana. Perbedaan budaya selanjutnya yaitu adalah cara berpakaian. Perusahaan memiliki banyak aturan yang berbeda-beda dalam mengatur cara berpakaian karyawannya. Nah, cara berpakaian tersebut bisa berupa uniform atau seragam,
Bisa juga tidak berseragam tapi formal, biasanya pakai suit gitu ya. Kemudian bisa tidak berseragam tapi lebih casual. Nah, sebelum melamar pekerjaan, baiknya kita tahu gaya berpakaian seperti apa yang terasa nyaman untuk kita, sehingga kita dapat menentukan perusahaan mana yang ingin kita lamar, apakah yang memakai seragam, ataukah yang memakai baju formal, atau yang memakai baju casual saja. Perbedaan budaya selanjutnya yaitu entertainment and hospitality. Hiburan dan keramah tamahan di beberapa negara. Oh ya, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, entertainment and hospitality artinya adalah hiburan dan keramah tamahan. Nah, hiburan dan keramah tamahan di banyak negara itu pasti sangat berbeda-beda, gitu ya. Di beberapa negara ada yang menganggap bahwa hiburan itu penting sekali, sehingga di negara-negara tersebut banyak dibuka restoran-restoran yang dapat digunakan untuk rapat. Nah, biasanya urusan pekerjaan itu dibedakan dengan urusan pribadi. Biasanya di negara-negara tersebut jarang yang mengundang klien atau teman kerja ke rumah gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada di beberapa negara yang memiliki budaya menghabiskan malam dengan minum dan karaoke di bar dengan teman kerja ataupun klien. Selain itu, di beberapa negara juga memiliki budaya important contact may be invited to dinner. Jadi orang-orang penting itu diundang untuk makan malam di rumah. Dan kadang-kadang juga diundang ke menonton olahraga bersama, atau misalnya memancing bersama, atau misalnya camping bersama. Dan biasanya mereka yang diundang ke rumah biasanya orang-orang yang penting saja. Nah, ini adalah contohnya, yaitu orang Jepang sangat jarang mengundang teman kantor ataupun klien ke rumah. Biasanya mereka yang makan dengan keluarga saja gitu. Atau misalnya orang di London, pekerja-pekerja di London, biasanya ketika selesai bekerja mereka akan pergi ke bar untuk minum ataupun untuk bernyanyi di karaokean gitu. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan waktu. Nah, ini biasanya perbedaan yang cukup mencolok ya dari satu negara ke negara yang lain. Budaya dalam menghargai waktu itu berbeda-beda di banyak negara. Misalnya contohnya adalah Korea. Nah, di Korea ini biasanya menganggap jika kita terlambat dalam menghadiri pertemuan, kita dianggap tidak sopan. Tapi berbeda dengan Malaysia misalnya. Kalau misalnya kita bilang, di Malaysia misalnya kita bilang, oke, saya terlambat 5 menit. Itu artinya kita terlambat 1 jam. Dan itu tidak apa-apa bagi warga Malaysia. Mungkin agak sedikit mirip ya dengan budaya orang Indonesia gitu. Tapi berbeda lagi dengan Cina gitu. Di Cina kita dianggap tidak terlambat jika datang 10 menit setelah waktu yang ditentukan. Jadi misalnya kita terlambat 10 menit, maka kita dianggap tidak terlambat gitu. Tapi berbeda dengan misalnya Jepang. Jepang walaupun terlambat 1 menit itu dianggap terlambat. Berbeda lagi dengan Meksiko. Kalau di Meksiko terlambat 30 menit itu dianggap biasa saja, masih belum terlambat, masih bisa ditoleransi. Nah, ini berbeda dengan negara Jerman. Di Jerman kita dianggap tidak terlambat apabila kita datang 10 menit sebelum
waktu yang telah ditentukan oleh bersama. Jadi waktu misalnya kita pertemuan jam 10, maka jam 10 kurang 10 kok belum datang, berarti dia dianggap terlambat. Seperti itu. Karena itu eh, waktu manajemen waktu di beberapa negara itu berbeda-beda, sehingga kita harus menyadari betul budaya seseorang. Ketika kita pergi ke Jepang, maka jangan ngaret gitu ya istilahnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan some areas of potential cultural misunderstanding. Ada beberapa, yaitu adalah A sampai H. Nah, biasanya ini adalah hal-hal yang bisa melahirkan kesalahpahaman budaya. Contoh yang pertama adalah distance when talking. Apakah harus berdekatan atau berjauhan? Eye contact, apakah harus ada kontak mata? Gesture misalnya. Apakah harus ada gerakan tangan? Apakah itu sopan atau tidak? Greetings or goodbyes, caranya seperti apa? Apakah pakai handshake atau tidak? Kemudian humor yang masih sopan itu seperti apa konteksnya gitu, antara satu budaya dengan budaya yang lain tentu saja berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu physical contact. Apakah kita boleh menyentuh tangan atau misalnya handshake dengan orang lain atau tidak. Kemudian present, apakah kita harus membawakan mereka hadiah atau tidak, seperti itu. Kemudian rules of conversation and role of silence. Kapan boleh berbicara, kapan boleh diam. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya melahirkan cultural misunderstanding. Nah, ini adalah contoh dari cultural misunderstanding yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini akan saya berikan contoh yang sangat signifikan biasanya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ini yang terjadi biasanya yang terjadi antara orang Amerika dan orang Jepang. Jadi kalau orang Amerika biasanya inginnya pakai physical touch, yaitu shake hand. Jadi bahkan bagi orang Amerika, shake hand itu sopan sekali. Jadi biasanya shake hand itu menunjukkan kepercayaan diri, menunjukkan kesopanan bahwa saya siap untuk mengadakan pertemuan dengan Anda. Tetapi untuk orang Jepang biasanya tidak menggunakan physical touch, atau biasanya dengan cara membungkuk saja. Nah, ketika dua orang ini tidak mengetahui budayanya satu dengan yang lainnya, biasanya akan terjadi misunderstanding seperti ini. Seperti itu. Contoh yang lain lagi adalah misalnya nih, orang Amerika itu suka sekali kalau misalnya mereka sedang berbicara, kita menatap langsung ke matanya. Itu menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh yang dia katakan gitu. Tetapi berbeda dengan orang Jepang misalnya. Orang Jepang itu tidak suka ditatap matanya secara langsung. Jadi kalau ditatap matanya secara langsung itu menunjukkan ketidaksopanan. Nah, itu kan dua budaya yang berbeda. Ketika kita tidak tahu nih budayanya seperti itu, misalnya orang Jepang tidak tahu budaya orang Amerika seperti itu, orang Amerika tidak tahu budaya orang Jepang seperti itu, maka itu akan melahirkan misunderstanding di antara pertemuan tersebut. Itu bisa melahirkan pertemuan yang menjadi tidak nyaman. Nah, demikian tadi yang sudah saya jelaskan tentang business across culture. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Nah, tugas kalian adalah make description of business culture in your country. Jadi silahkan kalian membuat deskripsi dari budaya bisnis atau budaya perusahaan di negara kalian, yaitu Indonesia, yang bisa mungkin melahirkan misunderstandings atau
kesalahpahaman budaya kepada orang-orang dari negara lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.